Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, kenalin aku Sally Aprilia Damayanti dengan NPM A1C024054. Aku dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Langsung aja yuk kita mulai. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi dari manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Manajemen peserta didik adalah kegiatan mengatur kegiatan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan lancar, tertib, dan teratur. Kegiatan ini dilakukan mulai dari peserta didik masuk sekolah hingga lulus sekolah. Lalu untuk sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah adalah perlengkapan dan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar siswa di sekolah. Perbedaan sarana dan prasarana sekolah adalah sarana yaitu perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Tujuan manajemen peserta didik yaitu yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Lalu, yang kedua adalah menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Lalu, yang ketiga adalah menyalurkan aspirasi harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu, tujuan sarana dan prasarana sekolah. Tujuan sarana dan prasarana sekolah yang pertama adalah membantu kelancaran proses belajar mengajar, yang kedua mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, yang ketiga meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, yang keempat membantu siswa merasa nyaman dan termotivasi dalam belajar, dan yang kelima adalah meningkatkan prestasi siswa. Lalu untuk selanjutnya adalah fungsi dari manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Fungsi manajemen peserta didik yang pertama adalah mengembangkan diri peserta didik secara optimal baik dari individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Lalu yang kedua adalah membantu peserta didik mencapai tujuan akademiknya. Yang ketiga, mendukung proses belajar mengajar di sekolah agar berjalan efektif, efisien, dan lancar. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan motorik siswa. Yang kelima, memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Lalu keenam, membantu peserta didik bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan. Lalu yang ketujuh, membantu peserta didik memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, fungsi sarana prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dapat membantu siswa untuk yang pertama fokus dalam belajar, yang kedua meningkatkan pengalaman belajar, dan yang ketiga mendapatkan informasi belajar secara bersamaan. Kemudian ada ruang lingkup manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Ruang lingkup manajemen peserta didik yang pertama adalah perencanaan peserta didik, yang kedua penerimaan peserta didik, yang ketiga orientasi peserta didik, yang keempat pengelompokan peserta didik, yang kelima pembinaan peserta didik, yang keenam evaluasi dan pengembangan peserta didik, yang ketujuh pencatatan dan pelaporan, yang kedelapan kelulusan dan alumni, yang kesembilan pengaturan dan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Lalu yang ke-10 pengaturan kenaikan tingkat peserta didik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengadaan, ketiga pemeliharaan, keempat penginventarisasian, lima penghapusan, keenam penyimpanan, ketujuh penataan, kedelapan adalah penggunaan.
Jadi, kesimpulannya adalah manajemen peserta didik berfokus pada pengelolaan siswa untuk memastikan pembelajaran efektif, mulai dari penerimaan hingga evaluasi. Sementara itu, sarana dan prasarana sekolah memastikan fasilitas mendukung proses belajar dengan optimal. Keduanya saling berhubungan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas. Oke, guys, sekian dulu video dari aku. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.